Manchester United kembali bergerak mencari bek kiri baru. Setelah Newcastle menutup pintu untuk transfer Lewis Hall, Setan Merah kini mempertimbangkan kapten RB Leipzig, David Raum. Menurut laporan The Athletic, United melihat Raum sebagai alternatif serius untuk posisi bek kiri. Pemain asal Jerman berusia 28 tahun ini bahkan sudah masuk radar United sebelumnya. Jadi, apakah Raum benar-benar bisa menjadi solusi baru di Old Trafford? Yang membuat transfer ini semakin menarik adalah situasi kontrak Raum. Sang bek kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama RB Leipzig, dan laporan menyebut klausul pelepasannya berada di bawah 34 juta pound. Lebih menarik lagi, selama 3 musim terakhir bersama Leipzig, Raum telah mencatatkan 28 assist di semua kompetisi. Angka ini menunjukkan bahwa dia bukan sekadar bek kiri yang kuat bertahan, tetapi juga punya kontribusi besar dalam membantu serangan. Profil Raum sebagai bek kiri sangat menarik minat Manchester United. United membutuhkan kompetitor sekaligus pelapis berkualitas untuk Luke Shaw di sektor kiri. Namun perlu diingat, ini masih tahap pertimbangan dan belum ada kesepakatan transfer. Raum sendiri sebelumnya juga membuka kemungkinan masa depannya bersama Leipzig tetap belum pasti. Jadi, jika United benar-benar mengaktifkan klausul di bawah 34 juta pound, pertanyaannya sekarang, apakah David Raum adalah bek kiri yang tepat untuk proyek Manchester United? Lukaku akhirnya semakin dekat meninggalkan Napoli. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Fenerbahce telah mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk transfer permanen striker asal Belgia tersebut. Nilai transfernya disebut lebih dari 6 juta euro, dengan dokumen dan administrasi kini sedang diperiksa. Artinya, transfer ini tinggal menunggu proses akhir sebelum Lukaku resmi meninggalkan Italia dan membuka petualangan baru di Turki. Yang menarik, Lukaku sendiri sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Fenerbahce. Menurut Fabrizio Romano, sang striker bahkan siap terbang ke Istanbul setelah Napoli memberikan otorisasi final. Bagi Fenerbahce, kedatangan Lukaku jelas menjadi transfer besar untuk memperkuat lini depan. Sementara bagi Napoli, kepergian pemain 33 tahun ini akan mengurangi beban gaji sekaligus membuka ruang untuk perubahan di lini serang. Jadi, saga transfer Lukaku kini memasuki tahap terakhir. Dari negosiasi yang sempat berjalan alot, Fenerbahce akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Napoli di angka lebih dari 6 juta euro plus bonus. Jika seluruh dokumen selesai tanpa kendala, Lukaku akan segera menjadi pemain Fenerbahce. Striker yang pernah bersinar bersama Inter Milan dan membawa Napoli meraih Scudetto ini kini bersiap menulis babak baru di Liga Turki. Here we go. Manchester City ternyata masih memantau situasi Enzo Fernandez. Gelandang Chelsea ini kembali dikaitkan dengan The Citizens, terlebih setelah masa depan Rodri di Etihad semakin tidak pasti. Menurut laporan Talksport, City memiliki apresiasi terhadap Enzo, termasuk dari mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca. Namun transfer ini jelas tidak mudah, karena Chelsea masih memasang valuasi fantastis mencapai 120 juta pound untuk pemain asal Argentina tersebut. Menariknya, Chelsea sebenarnya tidak sedang secara aktif menjual Enzo. Laporan Ben Jacobs menyebut The Blues masih ingin mempertahankan sang gelandang dan bahkan terbuka terhadap kemungkinan kontrak baru. Tetapi jika ada klub yang berani memenuhi valuasi 120 juta pound, pintu keluar bisa terbuka. Sementara itu, City memang sedang mencari tambahan di lini tengah, terutama setelah situasi Rodri dan kebutuhan regenerasi skuad Enzo Maresca. Jadi, apakah Enzo Fernandez benar-benar akan ke Manchester City? Untuk saat ini, belum ada kesepakatan maupun negosiasi serius yang dikonfirmasi. Bahkan Sky Sports sebelumnya melaporkan City tidak menjadikan Enzo sebagai prioritas, sementara nama lain seperti Ayub Boadi lebih dahulu masuk radar. Namun dengan ketertarikan Maresca dan situasi Rodri yang terus berkembang, saga Enzo masih sangat layak untuk kita pantau. Chelsea berhasil mengamankan Joao Pedro dari kejaran Barcelona. Menurut laporan terbaru yang dikutip dari Fabrizio Romano, Joao Pedro telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Chelsea. Kontraknya akan berlaku hingga Juni 2033, sekaligus disertai kenaikan gaji. Ini menjadi sinyal kuat bahwa The Blues benar-benar menganggap pemain Brasil tersebut sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Sebelumnya, nama Joao Pedro memang menjadi incaran Barcelona. Bahkan laporan dari Globo menyebut sang striker masuk daftar prioritas Blaugrana untuk lini depan. Namun Chelsea langsung memberikan respons tegas. Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan bahwa The Blues tetap ingin mempertahankan Joao Pedro, bahkan jika Barcelona datang dengan tawaran lebih dari 100 juta euro. Kini,
Kontrak baru dan kenaikan gaji menjadi bukti bahwa Chelsea tidak ingin kehilangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Keputusan Chelsea ini memang masuk akal. Joao Pedro tampil luar biasa pada musim debutnya, mencetak 20 gol di semua kompetisi, sekaligus menjadi salah satu pemain paling penting dalam skuad. Bahkan situs resmi Chelsea mengonfirmasi bahwa kontrak awalnya memang sudah berlangsung hingga 2033. Dengan kontrak baru dan status yang semakin tak tersentuh, Chelsea seolah mengirim pesan kepada Barcelona dan klub peminat lainnya, Joao Pedro bukan untuk dijual. PSG akhirnya berhasil memenangkan perburuan Zion Suzuki. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan dengan Parma untuk mendatangkan kiper timnas Jepang tersebut. Nilai transfernya mencapai 35 juta euro dalam sebuah paket, dan Suzuki akan menandatangani kontrak jangka panjang di Paris. Ini menjadi langkah besar bagi PSG untuk mengamankan salah satu kiper muda yang paling menarik perhatian di Eropa. Tapi ada kejutan setelah transfer ini selesai. Suzuki kemungkinan tidak langsung bermain untuk PSG musim depan. Fabrizio Romano menyebut sang kiper bisa dipinjamkan agar mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dan salah satu klub yang berpotensi menjadi tujuannya adalah Juventus. Sebelumnya, Juventus memang sudah lama mengejar Suzuki, bahkan ingin menjadikannya pilihan utama di bawah Mistar. Kini, PSG justru bisa membeli sang pemain lalu meminjamkannya ke Turin. Transfer ini menunjukkan bagaimana PSG melihat Suzuki sebagai investasi jangka panjang. Kiper berusia 23 tahun tersebut sebelumnya menjadi salah satu pemain Jepang yang mencuri perhatian, termasuk lewat penampilannya di Piala Dunia 2026. Juventus kini bisa menjadi solusi untuk memberikan Suzuki pengalaman sekaligus menit bermain reguler. Jadi, PSG mendapatkan kiper masa depan, Parma mendapatkan 35 juta euro, sementara Juventus berpeluang mendapatkan penjaga gawang yang sudah lama mereka incar. Aston Villa semakin serius mengejar Joao Palhinha dari Bayern Munich. Gelandang Portugal berusia 31 tahun itu kini menjadi salah satu target Villa untuk memperkuat lini tengah. Menurut laporan The Athletic, Aston Villa sedang melakukan pembicaraan dengan Bayern untuk mendatangkan Palhinha dengan status pinjaman. Situasinya semakin menarik karena Villa memang membutuhkan gelandang baru setelah Youri Tielemans pergi ke Manchester United dan Amadou Onana mengalami cedera serius. Masalahnya, Bayern Munich justru lebih memilih menjual Palhinha secara permanen. Bayern mengeluarkan sekitar 51 juta euro ketika memboyongnya dari Fulham pada 2024, sehingga klub tentu ingin mendapatkan kembali sebagian besar investasi tersebut. Sementara Aston Villa lebih memilih skema pinjaman dengan opsi pembelian. Namun, laporan terbaru menyebut Bayern terbuka mencari solusi finansial yang menguntungkan kedua pihak, termasuk kemungkinan struktur pinjaman yang bisa menutupi gaji dan biaya amortisasi sang pemain. Dan saga ini sekarang semakin panas karena Newcastle United juga ikut mengejar Palhinha. Bayern memang ingin melepas sang gelandang, sementara Palhinha sendiri dikabarkan menerima kenyataan bahwa masa depannya tidak lagi masuk rencana Vincent Kompany. Jadi, Aston Villa harus bergerak cepat jika tidak ingin kehilangan targetnya. Apakah Palhinha akhirnya kembali ke Premier League bersama Aston Villa, atau justru Newcastle memenangkan persaingan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Paris Saint-Germain semakin dekat mendapatkan Ferran Torres. Menurut laporan terbaru yang dikaitkan dengan Fabrizio Romano, PSG telah mengirim tawaran resmi senilai 50 juta euro kepada Barcelona. Negosiasi kedua klub kini memasuki tahap akhir. PSG melihat Ferran sebagai peluang menarik karena kontraknya bersama Barcelona tinggal menyisakan 1 tahun. Jika harus membeli dalam kondisi kontrak yang lebih panjang, nilai sang pemain diperkirakan bisa mencapai 70 euro hingga 80 juta euro. Yang membuat transfer ini semakin panas, Ferran Torres disebut sudah mengatakan yes kepada PSG dan menyepakati detail pribadi dengan klub asal Prancis tersebut. Namun, Barcelona belum langsung menerima paket 50 juta euro yang ditawarkan PSG. Beberapa laporan menyebut Barca ingin bagian terbesar dari nilai transfer berupa biaya tetap, bukan bonus. Artinya, negosiasi masih berlangsung, tetapi kedua klub disebut semakin dekat menuju kesepakatan final. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Ferran akan meninggalkan Barcelona setelah beberapa musim membela Blaugrana dan bergabung dengan PSG untuk tantangan baru. Menariknya, PSG juga bisa mendapatkan pemain yang sudah berpengalaman di La Liga, Premier League, dan tim nasional Spanyol. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah Barcelona akan menerima tawaran 50 juta euro, atau masih memaksa PSG menaikkan angka tersebut? Saga Ferran Torres ke Paris kini benar-benar memasuki tahap akhir. Barcelona semakin dekat mendapatkan Rodri.
Kabar terbaru dari Ben Jacobs menyebut Blaugrana sedang berusaha menyelesaikan transfer sang gelandang dalam beberapa hari ke depan. Pembicaraan dengan Manchester City berlangsung positif dan paket transfer yang sedang dibahas kini mencapai sekitar 65 juta euro. Bahkan, negosiasi disebut sudah berada di tahap sangat lanjut. Manchester United dan Chelsea mendapatkan tawaran mengejutkan dari Arsenal. Louis Kelly dikabarkan ditawarkan kepada kedua klub setelah kedatangan Bruno Guimaraes membuat persaingan di skuad The Gunners semakin ketat. Menurut Ben Jacobs, Arsenal kini melakukan kontak dengan United dan Chelsea terkait kemungkinan transfer pemain berusia 19 tahun tersebut. Padahal, Louis Kelly baru menandatangani kontrak baru bersama Arsenal hingga 2030 pada 2025. Situasinya memang cukup mengejutkan. Louis Kelly tampil luar biasa ketika menembus tim utama Arsenal, tetapi musim lalu perannya justru berkurang. Ia hanya mencatat 5 kali starter di Premier League, meski tampil 36 kali di semua kompetisi. Arsenal kini memiliki banyak pilihan di lini tengah dan bek kiri, sementara kedatangan Bruno Guimaraes semakin memperketat persaingan. Karena itu, The Gunners disebut terbuka mendengarkan tawaran untuk sang pemain muda Inggris. Dan Manchester United punya alasan kuat untuk tertarik. Setan Merah memang sedang mencari solusi di posisi bek kiri, sementara Louis Kelly bisa bermain sebagai bek maupun gelandang. Nilai transfernya diperkirakan berada di kisaran 45 juta pound, tetapi belum ada kesepakatan dengan United maupun Chelsea. Jadi, Arsenal benar-benar siap melepas salah satu talenta terbaik akademinya, atau justru ini hanya strategi untuk mendapatkan tawaran besar?